Hai viewers, kembali lagi bersama saya Yesi Artada di Bincol, bincangolin.jpnn.com. Tema kita kali ini yakni panti dan pandemi antara prokes dan vaksinasi. Seperti biasa, kita kali ini akan ngobrol dengan dua narasumber, yakni Ginanjar Hadi Maulana selaku staf pelayanan sosial Panti Tresnawerda Budi Mulya 4. Kemudian juga nanti ada Kepala Panti Wisma Tunaganda. Sudah terhubung dengan kami, Mas Anjar. Halo Mas Anjar. Halo Mbak, selamat siang. Sehat Mas? Alhamdulillah Mbak, sampai saat ini sehat. Sudah berapa lama sih bertugas di Panti Tresnawerda Budi Mulya 4 Mas? Dan berapa banyak jumlah lansia yang berada di sana Mas sampai saat ini? Oke, ya makasih Mbak. Untuk lama bertugasnya saya di Panti Tresnawerda Budi Mulya 4 ini mulai dari awal tahun Mbak. Awal tahun 2021, jadi masih terhitung baru. Untuk jumlah WBS kami saat ini 250 orang. 250 orang. Rinciannya itu terdiri dari yang laki-lakinya 95 orang. Dan yang perempuannya ada 155 orang. Dan di panti kita ini khusus untuk total care sebenarnya Mbak. Jadi untuk para lansia yang memang sudah bed rest atau kebutuhan sehari-harinya harus dibantu oleh petugas. Jadi dari total 250 orang itu yang total care ada 115 dan yang mandiri masih lebih banyak dari yang total care 135 orang. Kalau untuk jumlah petugas di sana ada berapa banyak Mas? Oke, kalau jumlah petugas di kita yang ASN, aparatur sipil negaranya itu ada 18 orang. Dan untuk petugas pelayanan sosialnya ada 72 orang, Mbak. Nah, selama pandemi nih Mas, bagaimana cara penanganan untuk para penghuni panti jompo secara mereka rentan tertulari COVID-19 Mas? Baik, kalau untuk menjaga agar opa-oma kita tetap sehat, tidak tertular COVID, tentu kita menjalankan protokol kesehatan yang ketat, Mbak. Ya, mulai dari petugasnya dulu. Semua petugas yang akan melayani opa-oma semuanya harus protek juga, dari mulai masker, kemudian sarung tangan, dan sebelum dan sesudah memasuki ruangan atau bersentuhan dengan para lansia kami, mereka harus cuci tangan dulu, cuci tangan sebelum dan sesudah. Kemudian juga kakek neneknya semuanya kita jaga Mbak untuk jaraknya masing-masing WBS, jadi kita kasih space di setiap ruangannya. Nah, kalau untuk mengatur pengunjung yang datang, seperti apa Mas selama pandemi ini? Untuk pengunjung yang datang, nah dari pengunjung yang datang juga kita lakukan protokol yang ketat, Mbak. Di masa pandemi kita batasi untuk keperluan pengunjung seperti ada kunjungan dari keluarga, itu kita tidak adakan dulu ya Mbak, ditiadakan selama pandemi. Artinya saat ada mungkin keluarga dari lansia ingin berkunjung, sementara tidak diperbolehkan selama pandemi. Jadi kita saring lagi Mbak, dan jika memungkinkan dia memang ingin masuk ke area panti, maka kita batasi Mbak, nggak boleh masuk ke area wisma. Jadi area wisma para opa-oma itu benar-benar steril dari pengunjung, kecuali petugas yang boleh masuk ke sana. Kalau pengunjung yang ingin datang yang benar-benar urgent tuh yang seperti apa sih Mas yang benar-benar diperbolehkan bertemu dengan keluarga? Oke, biasanya ada urusan dinas ya Mbak ya. Biasanya dari urusan dinas sih. Kayak gitu, atau urusan kantor lainnya. Kalau sebelum pandemi Mas, biasanya pengunjung waktunya berapa lama sih Mas boleh berkunjung? Kalau untuk pengunjung yang ingin datang ke kita, memang kita sih tidak membatasi berapa lama waktunya ya Mbak ya, karena kan gimana pun pengunjung yang datang kita anggap sebagai tamu, kita layani, kemudian kita temani gitu. Tapi untuk waktunya sih nggak ada space yang harus berapa lama, apa harus jam, 2 jam gitu, enggak. Paling kita sesuaikan di jam opa-oma aja. Kalau pada saat jam opa-oma itu harus memang istirahat, ya tidak bisa dikunjungi, kayak gitu Mbak. Kalau sampai saat ini Mas, ada atau tidak lansia yang terkena COVID-19 Mas? Kalaupun ada, berapa jumlahnya? Baik, alhamdulillah ya Mbak ya, sesuai dari laporan data kita yang ada, kemudian dari teman-teman perawat kita yang menangani opa-oma, alhamdulillah sampai saat ini Mbak belum ada catatan COVID-19 di panti kita.
Alhamdulillah. Iya. Kalau untuk pengasuhnya Mas seperti apa? Sama juga atau pernah ada yang terkena COVID? Baik, kalau untuk yang pengasuhnya pernah ada beberapa kasus, tapi langsung kita tangani ya Mbak ya. Apabila memang positifnya itu menuju ke arah yang berat, bergejala, ya kita minta dari petugas itu untuk lapor ke pihak kesehatan agar mungkin diisolasi atau dikarantina. Dan yang jelas sebelum masuk lagi ke sini harus sudah menunjukkan PCR yang negatif. Kalau sampai sejauh ini, apa ada penyuluhan-penyuluhan untuk mencegah COVID di panti? Iya, kita terus melakukan penyuluhan Mbak dari petugas, terus ya kita galakkan terus untuk prokesnya. Opa-oma juga sebelum makan apalagi ya kita sarankan untuk minimal pakai hand sanitizer Mbak. Ya para petugas bantu untuk memakaikan hand sanitizer, kemudian untuk cuci tangan. Karena kan yang namanya mungkin lansia, mungkin agak sulit kalau misalnya diedukasi secara verbal gitu, mungkin langsung tindakannya gitu Mbak, langsung dibantu cuci tangan gitu. Kayak gitu Mbak. Kalau untuk dari puskesmas sih ya memang beberapa kali ada yang berkunjung untuk cek lah protokol kesehatan yang ada di kita kayak gimana. Dari puskesmas juga beberapa kali untuk mengedukasi para petugas di sini bagaimana untuk menjalankan protokol yang baik. Sejauh ini Mas, oma-opa Ya. di sana ini nggak sih Mas mengalami kesulitan atau enggak sih Mas tentang mengenai COVID-19 gitu? Mereka tuh ngeyel atau nurut atau seperti apa? Ya mungkin karena keterbatasan mereka mungkin tidak terlalu mengenal dunia di luar panti mungkin ya Mbak ya. Kadang mereka tuh mungkin tahu COVID itu mungkin dari kita karena kita yang suka ayo kakek nenek cuci tangan, kalau enggak nanti ada kuman loh tangannya, paling kayak gitu Mbak. Karena mereka paling kalau disuruh pakai masker, ayo kakek nenek pakai masker, oh iya ya Pak biar nggak kena COVID ya. Jadi mereka taunya kayak gitu aja sih Mbak. Ya kadang-kadang kita juga ya seperti itulah kondisinya. Kalau untuk ini Mas, apakah sering ada bantuan berupa obat-obatan atau makanan dari luar? Yang dari luar ya Mbak ya? Iya Mbak, sesuai instruksi dari pimpinan Mbak, selama COVID ini ya, selama pandemi ini memang tidak diperbolehkan untuk makanan ataupun obat-obatan. Dan karena kan kita juga punya link ya Mbak ya, kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Cengkareng yang tingkat bawahnya. Kemudian yang tingkat tingginya lagi kita sudah bekerja sama dengan RSUD Cengkareng dan Rumah Sakit Umum Durensawit. Jadi jika ada yang kita perlu obat-obatan atau ada kakek nenek kita yang sakit, ya kita berkoordinasinya dengan puskesmas atau rumah sakit. Kalau sampai saat ini seluruh lansia sudah divaksin atau belum Mas? Vaksinasi ya. Oke Mbak, untuk kakek nenek kita sudah ada yang divaksin. Sebanyak 60 orang dari total tadi 250 ya. Karena kan yang di sini itu total care ya Mbak. Kebanyakan mereka itu punya penyakit bawaan atau komorbid. Jadi memang terseleksi lagi kan, mana yang mempunyai darah tinggi, yang mempunyai stroke, kan itu kan ada kriteria lagi ya dari pihak kesehatan ya untuk yang divaksin. Dan yang memenuhi syarat 60 orang sudah divaksin. Kalau untuk petugasnya semua sudah divaksin dosis 1 dan dosis 2. Kalau untuk petugasnya Mas? Ya. Sudah divaksin semuanya atau? Sudah divaksin semua. Kita bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Cengkareng untuk melakukan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Itu waktu awal-awal vaksinasi datang, kita kan jadi target utama juga ya dari Dinas Kesehatan. Jadi kita sudah dapat semua vaksin. Nah, selama pandemi, ada nggak sih Mas lansia yang sama sekali tidak dikunjungi oleh keluarganya? Mungkin kalau untuk pertanyaan itu, kita harus runut dulu dari asal-usul para lansia yang ada di sini ya Mbak ya. Karena memang para lansia di sini itu kebanyakan adalah para lansia, orang-orang lanjut usia yang memang sudah terlantar Mbak. Mungkin hasil penjaringan di jalan oleh petugas Satpol PP atau petugas dari Dinas Sosial. Kemudian ada juga yang memang dari rujukan rumah sakit yang mereka tidak ada keluarganya, tidak ada yang menanggung, akhirnya dibawa ke tempat kami. Gitu. Jadi memang beberapa atau mungkin sebagian besar keluarganya sudah seperti acuh gitu Mbak. Jadi keluarga sama sekali nggak peduli. Sama sekali tidak peduli. Jadi
mereka menganggap ya keluarganya itu adalah kami, para petugas dan para teman-temannya yang ada di Wisma itu. Gitu. Kalau gimana Mas cara petugas untuk menghibur para lansia? Ini pandemi juga nggak keluar sama sekali seperti itu Mas. Iya. Kita mengadakan kegiatan Mbak, dari setiap harinya kita pasti ada kegiatan. Misalnya hari Senin kita adakan nonton bersama Mbak di aula. Kita Nonton apa tuh Mas? Nonton film gitu, kita putarkan film secara bergantian, kadang film animasi, ya film anak-anak gitu Mbak, ya film animasi. Mereka seneng loh, mereka seneng. Oh iya. Terus kadang film-film laga gitu, kakek nenek seneng gitu karena mungkin memori dia jadi ingat waktu dulu mungkin nonton film-film laga atau film-film yang zaman-zaman dulu ya, kayak filmnya Binyamin, kayak gitu, filmnya Warkop, DKI. Pokoknya kita hibur mereka supaya mereka ya merasa tidak bosan. Hari Senin itu nonton jadwalnya. Kemudian di hari Selasa itu jadwalnya bimbingan rohani Mbak. Jadi kita ada bimbingan kerohanian. Bagi yang beragama Muslim itu ada petugas kita yang membimbing, kemudian yang beragama Nasrani juga ada petugas kita yang membimbing. Itu untuk hari Selasa. Dan untuk hari Rabunya kita adakan panggung gembira Mbak namanya. Nah, jadi petugas yang bermain musik, main gitar, main organ gitu. Nanti kakek nenek yang nyanyi karaokean gitu, joget-joget terus-terusan pokoknya. Dan hari Kamisnya itu hari Kamis senam Mbak, senam di lapangan bareng-bareng kakek nenek, kita latih motorik sensoriknya supaya bergerak gitu ya, aktif, terjaga juga kebugarannya. Kemudian kalau hari Jumat itu biasanya kita kerja bakti Mbak, kadang ada beberapa para kakek nenek yang masih aktif juga membantu kita untuk kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar panti kayak gitu Mbak. Kalau untuk Sabtu Minggu bebas Mas atau gimana? Kalau Sabtu Minggu kita bebas Sabtu Minggu, tapi kebanyakan diisi untuk kegiatan olahraga aja Mbak. Biasanya kita kan juga ada jogging track untuk kakek nenek yang ada pembatasnya ya. Biasanya para petugas itu membimbing kakek nenek untuk jalan aja di situ pagi-pagi setiap Sabtu Minggu. Nah, olahraga, senam-senam kecil, peregangan di kamar. Lansia berarti di luar Jakarta atau semuanya dari Jakarta? Oke Mbak, kalau untuk asalnya ya kalau kita data gitu, memang berasal dari berbagai daerah di luar Jakarta. Tetapi pada saat penjaringan, si kakek atau nenek ini memang sedang berada di DKI. Jadi karena terjaringnya di DKI, kemudian menjadi tanggung jawab dari Pemprov. Untuk itu ya masih kita urus gitu Mbak. Kalau untuk asalnya sih banyak yang berasal dari luar daerah. Kalau selama pandemi, opa-oma ada yang pernah minta maksa jalan-jalan nggak sih Mas? Minta apa? Maksa jalan-jalan untuk keluar gitu. Bosen. Ya pasti sih Mbak, karena mereka juga kan mungkin keingat ya, mungkin pernah tinggal di suatu daerah misalnya. Kadang ada beberapa yang meminta, saya masih punya keluarga di daerah sana gitu. Kita sebagai pekerja sosial, kita assessment dulu Mbak, jadi kita tidak bisa langsung, oh ya bener daerah sana kita antar, enggak. Tapi kita assessment dulu, ada tata caranya Mbak, kita assessment gitu ya, assessment sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kalau memang benar ya, kita visit dulu ya Mbak, kita visit dulu apakah benar di daerah tersebut adalah rumah dari keluarganya. Kalau memang benar ya sudah kita lakukan pemulangan gitu Mbak. Tapi kalau misalnya memang terbukti tidak, ya kita kasih pengertian gitu Mbak. Kalau bahwasanya di panti ini sebenarnya lebih baik dibanding kakek atau nenek berada di jalan atau berada di luar, tidak ada yang mengurus. Kalau di sini kan kakek nenek juga makan sudah terjamin, kemudian kesehatan sudah terjamin. Intinya kalau di panti itu sudah ada yang mengurus lah gitu Mbak. Kalau di luar panti kan belum tentu. Kalau untuk selama pandemi yang paling dibutuhkan oleh para oma-opa apa nih Mas? Untuk kebutuhan opa-oma sebenarnya sih memang sudah kita semua kebutuhan sudah ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah memfasilitasi semua Mbak. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan juga untuk tempat tinggal opa-oma sudah terpenuhi kebutuhannya semua oleh Pemprov.
Tapi memang karena memang kita ini khususnya untuk opa-oma yang sudah bed rest, sudah banyak yang di tempat tidur full, itu yang paling boros sebenarnya untuk kebutuhan pampers sih Mbak. Karena kan opa-oma tidak bisa ke toilet ya, disabilitas, jadi kebutuhan pampers Mbak yang paling boros itu di sini. Mas, suka dukanya merawat oma opa nih Mas, apa? Tapi kalau dari cerita sukanya itu kadang kan kalau udah usia lanjut itu jadi seperti anak-anak lagi Mbak tingkahnya. Jadi suka ajak main kayak gitu Mbak, suka ajak sini temenin nenek main congklak gitu. Kadang itu main congklak gitu Mbak, main catur bareng gitu. Jadi kadang saat berangkat dari rumah itu kayak nggak kayak berangkat ke kantor gitu Mbak. Gitu. Jadi kalau mau berangkat gitu berasanya kayak wah di sana mau ketemu keluarga nih, mau ketemu si kakek ini nih, mau ketemu si nenek ini gitu. Karena memang jadi kita bawanya senang aja gitu Mbak. Kemudian kalau dukanya itu kalau misalnya ya balik lagi kalau mereka itu cerita masa lalunya. Kemudian kalau kita lihat juga asal usul mereka gitu ya Mbak ya. Di usia mereka yang sudah lanjut itu bahkan mereka tidak menikmati hal-hal yang memang harus mereka nikmati saat usia lanjut gitu ya Mbak ya. Harus berada di rumah bersama keluarga, bersama cucu mungkin kan di usia segitu. Tapi mereka di sini kan justru terlantar di panti gitu Mbak, harus ada di sini jauh dari keluarga, mungkin nggak tahu keluarganya di mana. Ya itu sih Mbak dukanya lebih ke kalau mereka cerita gitu, kalau mereka curhat ke kita. Jadi kita terbawa suasana gitu Mbak. Jadi kadang kita juga suka mikirnya jauh ya. Gimana nanti kalau kita sudah mencapai usia segitu gitu ya, nasib kita akan seperti ini apa enggak kan nggak ada yang tahu juga Mbak sebenarnya. Karena mereka juga kan saat ini juga mungkin beberapa tahun yang lalu saat mereka masih sehat, masih kuat, nggak ada pernah punya kepengenan untuk tinggal atau tua di panti gitu kan Mbak. Itu sih Mbak yang dukanya. Kalau Mas Anjar sendiri pernah dipukul nggak? Yeah. Atau sama oma opa nih? Mungkin lagi kesel atau gimana? Gini Mbak, jadi beberapa mungkin kan ada para lansia kita yang memang ada penyakit kejiwaan tertentu, tapi kita penanganannya itu khusus Mbak memang untuk yang merawat kejiwaan itu. Ya, Mas, ya? Iya Mbak, agak dipisah dengan WBS yang lain. Agak dipisah. Memang kita pisahkan WBS laki-laki sama perempuan kita pisah. Kemudian dengan penyakit-penyakit tertentu sebagai penyakit menular yang tuberkulosis misalnya, kita sediakan ruangan yang khusus. Dan untuk yang dengan gangguan juga kita pisahkan Mbak, gitu, nggak kita satukan karena mungkin nanti bisa aja kan nggak tahu kita mungkin bisa mukul atau cuman untuk sampai saat ini sih belum ada Mbak kasus yang WBS sampai mukul petugas gitu, nggak ada sih. Penasaran nih, kalau misalnya ada oma opa yang meninggal, penanganannya seperti apa Mas? Apalagi kalau seandainya dia sekali nggak ada keluarganya gitu. Iya. Kita kan juga memegang data ya, orang per orang kita pasti punya data. Kalau misalnya si WBS atau si opa oma itu mohon maaf saat meninggal, kemudian kita buka dokumennya masih memiliki keluarga, jadi pertama kita hubungin keluarganya dulu Mbak. Kita kabari bahwasanya si bapak ini atau ibu ini meninggal dunia. Tapi kalau misalnya pun memang tidak ada, kita sudah bekerja sama juga Mbak dengan Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Jadi selanjutnya dirujuk dan dari Dinas Pemakaman yang melakukan pemulasaran, yang memandikan, menyolatkan, kemudian untuk menguburkan pun sudah diambil alih oleh dari Dinas Pemakaman. Harapan Mas Anjar untuk oma opa apa Mas? Harapan saya ya sebenarnya harapan dari hati kecil saya gitu ya Mbak ya. Mereka ini bisa kembali ke keluarganya. Apalagi kalau masih punya anak, masih punya keluarga, alangkah baiknya mereka menikmati masa tua itu di hangatnya suasana rumah, bukan ada di dalam panti. Itu aja sih Mbak harapan saya itu, dalam hati kecil saya itu pengen opa-oma ini tuh bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing gitu Mbak, kalau memang masih ada keluarganya. Oke, terima kasih ya Mas Anjar atas waktunya Mas, maaf mengganggu nih. Siap, sama-sama Mbak. Oke viewers, kita pindah ke Ibu Kristianti selaku Kepala Panti Wisma Tuna Ganda. Halo Ibu Kris. Halo Ibu. Halo Mbak. Gimana Bu kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah Mbak.
Terima kasih ya Bu. Bu, ini sudah berapa lama sih bertugas di Wisma Tunaganda? Terus dan saat ini berapa sih jumlah adik-adik yang berada di Wisma Tunaganda, Bu? Ibu sudah baru 32 tahun sih Mbak, 32 tahun bertugas di Wisma Tunaganda ini. Yang dulunya Bu sebagai pengasuh, kemudian diberikan amanah oleh pemilik yayasan untuk menjadi ibunya anak-anak di sini. Karena di sini nggak bisa dipimpin oleh pimpinan dari luar, Mbak, nggak bisa. Harus orang yang mengerti tentang panti, tentang anak-anak gitu. Jadi tidak hanya teori kalau kerja di sini, langsung terjun praktek gitu. Dan saat ini panti kami merawat 27 anak disabilitas ganda. Usia 12 tahun hingga 53 tahun, Mbak. Kalau untuk jumlah pengasuhnya total berapa, Bu? 27 juga. 27 juga. Karyawannya yang banyak, Mbak, 53. Tugasnya apa aja, Bu, kalau pengasuh ini, Bu, setiap harinya? Kalau untuk pengasuh, mereka hanya melayani di ruang perawatan. Lain ya dari segi nih, bangun tidur, ya mandi, ya sarapan, ya makan siang, ya ajak mereka jalan-jalan, mengantarkan mereka ikut kegiatan kelas dan terapi gitu ya Mbak. Jadi kayak aktivitas bina diri yang nggak bisa dilakukan oleh anak-anak sendiri, itu dibantu oleh para pengasuh. Dari pagi hingga ketemu pagi lagi, makanya perawatan dibagi 3 shift Mbak. Nah ini Bu, mohon maaf sebelumnya, kan ini adik-adik di Wisma Tunaganda tidak seperti adik-adik yang normal lainnya, Bu. Nah, adakah treatment khusus mungkin yang Ibu lakukan atau pengasuh lain lakukan untuk memberi pengertian bahwa bahaya tentang COVID seperti itu, Bu, kepada anak-anak? Ya, memang sulit sih ya Mbak ya, karena kan pemahaman anak-anak tidak seperti kita gitu. Tapi bagaimanapun harus kita ajarkan. Jadi kita memberikan contoh. Kalau sekarang ini kita masker udah biasa, bisa minta masker, kita jelasin kenapa harus selalu cuci tangan, kenapa harus pakai hand sanitizer, kenapa Sabtu Minggu sekarang anak-anak nggak boleh jalan-jalan ke mall, renang gitu kan. Kebetulan kami ini kan jalan raya, jadi sering banyak waktu 2 bulan yang lalu tuh lalu lalang ambulan yang mereka lihat sendiri, dia nanya itu apa gitu. Kita jelasin itu sakit karena nggak pernah cuci tangan, nggak mau pakai masker, itu aja Mbak. Jadi contohnya kita. Tuh, kalau nggak begitu ya anak sulit untuk memahami bahwa ini musim corona gitu, sulit. Bahkan ada pertanyaan sampai kapan gitu, nggak boleh jalan-jalan sampai kapan gitu. Kita sedih ya kalau ada pertanyaan gitu. Kita bilang kalau nanti sudah nggak ada mobil yang lewat bawa orang sakit gitu caranya. Sebisa-bisanya kita aja Mbak gitu, untuk anak-anak paham bahwa musim-musim seperti emang musim-musim prihatin buat mereka gitu. Tapi sejauh ini mereka bisa ngeyel nggak sih Bu untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan dan lainnya, Bu? Ya tetap namanya anak-anak ya kan, masker nggak digunakan setiap saat, tapi apabila kadang gini, cara kami menerima tamu kan tamu hanya boleh berdonasi Mbak, kemudian foto bersama lah, anak-anak yang diajak foto itu wajib menggunakan masker, itu aja. Jadi mereka mau, kalau sehari-harinya pakai masker justru dibuat mainan, digigitin malah buat mainan. Jadi kalau mau foto pakai masker itu ya mau, tapi kalau sehari aktivitas ya anak-anak memang mohon maaf tidak menggunakan masker, hanya saat-saat tertentu saja. Cuci tangan udah menjadi kewajiban buat mereka kan, jadi paham kalau masalah cuci tangan gitu, paham. Dan sanitizer mereka paham, itu buat anak-anak yang memang ngerti Mbak, yang bisa aktivitas. Kalau untuk yang nggak bisa aktivitas, hanya terlentang saja ya tidak kita perlakukan seperti itu. Nah, selama pandemi Bu, bagaimana cara penanganan untuk adik-adik di Wisma Tunaganda agar terhindar dari COVID-19, Bu? Nah itu Mbak yang kadang buat kita bingung ya, karena ini kan penyakit COVID ini nggak memandang siapa kita gitu, tapi alhamdulillah kalau untuk anak-anak sudah vaksin, yang kedua sudah gimana ya Mbak, tidak boleh bersentuhan dengan tamu yang datang. Kadang walaupun kita sudah larang tamu untuk berinteraksi dengan anak-anak, tapi kadang ibu izinkan juga karena suatu hal, atau buat dokumentasi atau buat hal yang sifatnya penting buat laporan kantor gitu. Terus kemudian ya anak-anak intinya ini satu hal yang itu Mbak, anak-anak harus mau makan sayur, anak-anak harus makan buah
biar tidak sakit, biar tidak dibawa ambulan gitu aja. Dan tamu pun kita batasi. Jumlah Berapa tamu Bu kalau dalam sehari jumlah tamu yang dibatasi atau berkunjung? jadi kehadiran tamu dibatasi, Mbak. Jumlahnya maksimal 5 Iya. orang. Maksimal 5 orang. Mm-mm. Berarti sama sekali pengunjung tidak ada kontak fisik gitu Bu. Jadi melihat dari ruang Iya. kaca gitu Bu. Ya bahkan nggak melihat, Mbak, nggak bisa melihat Oh. karena anak-anak kan di dalam ya. Kalau jam-jam berkunjung kan pagi, anak-anak tetap kelas, tetap terapi. Jadi tamu nggak ketemu dengan anak-anak, kecuali hanya untuk dokumentasi foto. Ada 3 anak yang bisa berdiri jalan, itu yang buat foto dokumentasi dengan para donatur gitu. Nah kalau untuk sampai saat ini Bu, ada nggak sih Bu adik-adik di Wisma Tunaganda yang terkena COVID gitu? Alhamdulillah belum sih Mbak, enggak sih, jangan belum, amit-amit. Belum sih Mbak. Jadi kalaupun kemarin itu sempat ada yang meninggal karena hepatitis B, bukan karena COVID. Bukan kan COVID. Bukan karena COVID. Tapi kalau untuk pengasuhnya Bu, seperti apa? Juga ada yang terkena atau sampai saat ini belum? Ya, akhirnya Mbak, akhirnya. Jadi gini, mau nggak mau juga kita akhirnya, ini kan dampaknya luar biasa ya. Sepinter-pinternya kita menjaga diri, pasti ada aja. Kalau untuk pengasuh ya iya, bahkan untuk pengasuh yang tinggal di asrama, yang tidak kemana-mana pun iya ada yang reaktif, yang akhirnya harus isolasi mandiri gitu kan Mbak. Cuma ibu itu gini, awal-awal COVID iya sempat membuat kita kalang kabut gitu ya, kalau ada yang karyawan kena reaktif kita bingung Mbak, ini gimana gitu, sedangkan anak-anak kondisinya seperti itu. Kesini-kesininya kita cukup dengan pasrahkan saja kepada Allah. Anak-anak setiap hari dijemur dari jam 9 sampai jam 10 atau setengah 11 itu saja, terus itu kita lakukan sampai sekarang. Ini musimnya musim hujan Mbak, jadi anak-anak sudah nggak kesentuh matahari ini, walaupun sudah vaksin. Udah nggak berjemur ya Bu? tidak, ya seperti itulah Mbak. Tadi kan dikatakan ada beberapa pengasuh ya Bu yang positif, itu berapa banyak Bu? Kemarin sempat 25% pengasuh kami Mbak kena. Lumayan banyak ya Bu ya? Iya, jadi ya kalang kabut Mbak. 2-3 bulan yang lalu ya satunya belum selesai, satunya sudah kena lagi, satunya belum. Bahkan anehnya ini justru karyawan kita yang taat, tertib, Makasih Bu. Iya gitu, jadi kita tuh bingung kok malah yang kena justru yang bersih-bersih, kelihatan mbak-mbaknya yang benar-benar mentaati protokol kesehatan gitu. Tapi kita kembali lagi bahwa itu semua bukan manusia yang ngatur kan gitu. Kita sudah menjaga sedemikian rupa pun ternyata juga masih karyawan itu masih kena. Nah, kemudian kalau cara penanganannya seperti apa Bu? Kalau ada pengasuh yang positif, terus ada ruang isolasi khusus mungkin Bu, atau disuruh pulang aja tuh seperti apa? Kalau karyawan yang sudah berkeluarga Mbak, mereka di rumah, tinggal di rumah. Kalau karyawan ibu yang tinggal di asrama, ya mereka menempati kamar masing-masing kan Mbak. Jadi yang mereka cukup menempati kamar masing-masing, nanti kita bantu untuk kayak makannya gitu. Pokoknya dia nggak berkeliling-keliling ruang. Kemudian kan luar lokasi kita itu kan cukup luas gitu. Jadi mbaknya yang sedang isolasi pun bisa lewat tangga belakang untuk berjemur di ujung, yang nggak ketemu dengan anak-anak gitu saja. Pokoknya semaksimal mungkin kita akalin Mbak gitu, secara logika kita aja. Cuma kemarin dulu itu ada satu pengasuh yang memang positif karena dia punya asma, jadi ibu nggak mau kalau dia dirawat di panti, akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Jadi di isolasinya berawatnya di rumah sakit, tapi udah selesai. Alhamdulillah Mbak, mudah-mudahan udah bersih semuanya. Nah, sampai saat ini Bu, ada nggak Bu yang dokter yang berkunjung atau visit memantau adik-adik di Wisma, atau mungkin memantau pengasuh yang terkena COVID Bu? Ya kebetulan kami kan memang ada klinik ya Mbak, ada dokternya, dokter umum, ada dokter gigi. Jadi kalau ada kasus apa-apa biasanya ya dokter kita yang membantulah gitu menjaga kesehatan kita. Kadang kita juga tahu sendiri Mbak kalau karyawan ibu itu taat Mbak gitu. Jadi kalau dia merasa suhu badannya, kalau masuk panti kan dicek suhu badan sama security, kalau memang di atas 27 pasti nggak boleh masuk. Tapi memang kita sudah berjanji, sudah
perjanjian kita adalah bahwa memang suhu badannya nggak enak, nggak bisa masuk dan harus langsung cek gitu. Kalau ada yang kemudian izin keluar daerah untuk nengok keluarganya atau ada keluarganya yang meninggal, itu mereka wajib antigen, Mbak. Mau berangkat juga, pulang juga gitu. Jadi kalau untuk karyawan sih sadar, Mbak, takutnya nanti kita sakit nularin anak-anak gitu. Jadi sudah sadar diri lah gitu, walaupun ya tetap akhirnya ada juga yang Kalau sejauh ini apakah sering Bu menerima bantuan berupa obat-obatan dan makanan dari luar? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih, Mbak. Bahkan kemarin terakhir kita kerjasama dengan Puskesmas Tugu Depok yang mengadakan 2 kali vaksin untuk anak-anak rawat kami dan karyawan yang belum vaksin. Kayak ini 99% kami sudah vaksin semua. Iya. Kalau donatur sih masih, Mbak, karena sekarang donatur lebih seneng mengirim saja daripada mereka hadir di panti. Melalui Grab atau melalui bagaimana gitu. Nah, tadi kan dikatakan bahwa seluruh adik-adik di Wisma Panti di Wisma sudah vaksin ya Bu. Itu vaksinnya kapan Bu? Dan sudah vaksin pertama atau sudah sampai kedua Bu? Yang pertama itu terakhir kemarin, Mbak, minggu kemarin. Yang pertama jadi tanggal 8 Oktober sama kemarin tanggal 10. Ya, 10 tanggal 10 November karena obat yang dipakai anak-anak kan Sinopam, Mbak. Sedikit pengajuannya tahu nunggu giliran pengajuan gitu karena ini puskesmas yang mengadakan gitu. Tapi alhamdulillah kita tunggu hampir 2 bulanan sudah vaksin kedua. Belum lama yang kedua. Berarti ada tim yang datang untuk memvaksin adik-adik di panti ya Bu ya? Iya, dari Puskesmas Tugu, Mbak, Tugu Depok. Jadi ada seorang donatur, ya inilah ada campur tangan Allah juga. Di saat saya pribadi kesulitan untuk mengajak vaksin anak-anak kan nggak bisa, Mbak, dibawa kemana-mana. 80% kondisinya hanya tiduran saja. Ada hamba Allah yang berdonasi, kemudian saling bercerita gitu. Terus nanti saya bantu Bu, gitu dari melalui uluran tangan beliau lah. Karena kalau saya sendiri kami mengajukan ke puskesmas itu prosesnya lama, Mbak. Prosesnya lama kan harus ada birokrasinya gitu ya. Tapi dengan sebuah kuasa dari seseorang itu cepat dilaksanakan. Jadi Puskesmas Tugu, Mbak, yang mengadakan vaksin ke tempat kami. Bu, kalau misalnya ada donatur datang saat situasi pandemi itu pengontrolannya seperti apa sih Bu? Misalnya datang makanan tetap harus dicek atau langsung atau seperti apa Bu? Maksudnya dicek barangnya gitu. Kita semprot, Mbak. Kalau barang-barang makanan mentah kita langsung desinfektan sudah kita siapkan gitu. Jadi sudah kayak kewajiban aja, Mbak, sekarang gitu. Terus ruangan juga selalu kita desinfektan. Apabila bisa ada tamu berkunjung gitu langsung kita semprot. Sekarang kan ada yang instan ya. Dan sudah langsung kita semprot. Nah Bu, sejauh ini apa aja sih Bu yang dikeluhkan mungkin sama adik-adik di Wisma Tunaganda? Karena ini kan pandemi, mereka juga yang biasanya Sabtu Minggu keluar, terus tidak. Selain itu apa aja Bu yang dikeluhkan mereka? Curhatan mereka lah Bu. Iya nih Mbak, ini gampang-gampang susah ya untuk anak-anak itu karena kan lama ini jaraknya. Jadi kalau kadang kita nanti kalau sudah nggak ada ambulan lewat, nggak ada yang sakit gitu, kita semua kadang juga bingung juga. Jadi ya pintar-pintarnya Mbak para pengasuhnya saja. Cuma untungnya itu nggak semua anak, Mbak, begitu, hanya beberapa anak yang ngerti ya gitu. Terus nanti ya hiburannya satu anak ada yang belanjanya ke Shopee melulu minta pinjemin kakaknya. Oh, ada Bu yang seperti itu. Iya, mainan-mainan kecil gitu, tapi ya biarilah mereka seneng gitu. Ada yang kegiatannya kita kasih aja yang dia seneng musik apa-apa di dalam panti gitu, senam gitu. Kita ikutkan pencaksilat para karyawan ibu yang memang ada kegiatan ekstra pencaksilat, mereka itu kita ikutkan aja, Mbak, gitu, biar lupa tidak ngajak kegiatan di luar gitu. Karena kebetulan acara latihan pencaksilat ini rutin seminggu 2-3 kali. Nah kalau selama pandemi yang paling dibutuhkan apa sih Bu oleh adik-adik di Wisma Tunaganda Bu? Jadi kesediaan pangan, Mbak, jadi kayak kebutuhan sembako, obat-obatan, kita apalagi ini musim
nggak jelas ini Mbak ya, hujan panas itu flu, udah mulai anak-anak kena flu. Padahal kemarin yang waktu COVID lagi puncak-puncaknya malah justru anak kami kondisinya nggak ada yang flu, nggak ada yang batuk. Tapi ini udah mulai masuk hujan, udah mulai kelihatan. Ada yang biasanya flu, biasanya batuk. Jadi ya kayak obat-obatan, sembako, selimut itu seperti itulah Mbak, pakaian gitu. Kaos aja sih Mbak kalau kami nggak repot. Berarti sampai saat ini adik-adik di Wisma Tunagana selalu dipantau Ibu kesehatan mereka? Iyalah Mbak, kan kita ada dokternya. Kalaupun tidak dari dokter kami pun kami sering dapat bantuan tenaga Mbak dari luar. Dari donatur Ibu ya? Dari donatur yang bantu kami lah gitu. Jadi ya alhamdulillah Mbak, karena kesehatan anak-anak ini kan rancu ya. Kondisi anak-anak ini kan tidak seperti kita gitu. Jadi kadang kalau kita sebut demam ya memang kondisinya dia selalu suhunya hanya seperti itu gitu. Kembali lagi kita percaya bahwa Allah akan melindungi mereka itu aja. Bingung Mbak kalau lihat kesehatan anak-anak, karena kalau dikonsumsi obat-obatan terus juga kasihan kan gitu. Nah, suka duka merawat adik-adik di Wisma Tunaganda saat situasi COVID apa Bu? Ya Bu, yang dukanya ya Cepat banget gak sih Bu? Iya. Ini memang musim-musim semua kita sakit kepala Mbak gitu, antara takut, antara kewajiban, antara ya gimana kalau kita egois kayak orang-orang bisa di rumah aja nggak usah kerja musim pandemi, ya nggak juga gitu, kita harus tim, harus solid, harus kompak gitu kan. Saya selalu sekali lagi kita pasrahkan aja kepada Allah gitu, yang penting kita melaksanakan tugas kita gitu kan. Nggak mungkin anak-anak ini kita biarkan begitu saja kan, nggak mungkin Mbak, kan ini amanah. Jadi ya kita sih ya susah, tapi dibikin nggak susah aja lah Mbak gitu. Kalau membuat kita ketakutan tuh berat Mbak. Awal-awal pandemi Ibu sempat penyakit Ibu kambuh karena Ibu selalu ketakutan gitu. Ibu menjaga diri sedemikian rupa, apa ya karyawan saya begini nggak? 53 karyawan loh Mbak, apa ya semuanya ngikutin apa yang sudah dianjurkan kan, nggak semuanya gitu. Tapi sekali lagi yang penting kita jaga diri. Sedihnya kita sedih bersama-sama, senangnya kita rasakan bersama-sama gitu, karena lebih sedih mereka daripada kita Mbak. Iya. Jadi kadang lebih susah anak-anak daripada kita. Kalau kita susahnya kita masih bisa mencari solusi sendiri, kalau anak-anak kan nggak bisa gitu. Ya seperti itulah, nggak anggaplah sedih itu sebagai ujian agar kita komitmen lah terhadap anak-anak. Selama pandemi, adik-adik di Wisma Tunagana yang sering mengeluhkan apa sih Bu? Sakit apa Bu? Kalau pandemi kemarin malah enggak tuh Mbak, malah enggak. Cuma ini menjelang pancaroba ini aja nih, menjelang ini demam, itu ada beberapa anak yang flu gitu. Kami sih tidak begitu, kemudian ayo kita cek COVID enggak, kita obati seperti biasa aja. Anggap aja anak-anak sedang flu biasa gitu. Kecuali memang ada tiba-tiba yang sesak nafas, yang gejala-gejala yang enggak biasa dialami oleh anak-anak, itu yang kita waspada. Tapi selama mereka masih mau makan, masih beraktivitas tapi badannya demam, turun naik itu ya cukup dokter kami saja. Siapa tahu alergi apa, tapi selama ini sih alhamdulillah aman-aman aja Mbak. Aman-aman saja. Nah, sejauh ini ada tidak Bu bantuan dari pemerintah untuk Wisma Tunaganda? Ada Mbak, disediakannya vaksin itu udah bantuan, karena itu kan pengajuannya lewat pemerintah ya, dipercepatnya gitu. Kalau bantuan yang sifatnya finansial memang kalau Ibu sih jarang ya Mbak mengajukan permohonan dan lain-lain. Kalaupun ada, karena ada syaratnya Mbak, ada birokrasinya yang itu yang buat kami bukan sulit, tapi memang ya sudah nggak usah saja, karena memang birokrasinya kita nggak masuk gitu aja. Syarat-syaratnya kita nggak bisa penuhin gitu loh Mbak, karena kan kalau pemerintah itu syarat-syaratnya banyak yang harus dipenuhin gitu kan, birokrasinya yang harus dipenuhi. Jadi kadang kalau menyangkut masalah kayak usia anak yang nggak mungkin dapat bantuan karena sudah di atas 20 tahun, ya sudahlah kita nggak usah ngajuin gitu. Nah Bu, terakhir mungkin ada pesan atau harapan yang ingin Bu Kristianti sampaikan, silakan Bu. Harapannya, pesannya terima kasih kepada para donatur yang masih
setia selalu berbagi kebahagiaan di Wisma Tunaganda. Semoga perekonomian kita tambah bagus ya Mbak. Jadi Amin. dulu Wisma ini sudah mulai bangkit lagi dan semoga ada juga panti-panti yang seperti kami Mbak, karena kasus-kasus seperti anak-anak ini banyak banget Mbak, sampai nggak ketampung. Kami tidak bisa membantu banyak karena kami ada kapasitas gitu. Jadi ya pastinya kepengennya pemerintah punya Mbak, kayak punya kami yang untuk tunaganda gitu, yang anak-anak cacat ganda yang memang tidak ada prospek ke depannya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ini ada kasus-kasus ini banyak gitu. Jadi seperti itulah Mbak, karena sekarang ini masih sedikit, bahkan hanya bisa dihitung dengan jari panti kayak kami Mbak. Belum ada panti yang total untuk memberikan pelayanan anak-anak yang akhirnya seumur hidup. Kami jangan doakan kami sehat terus Mbak. Amin. Bisa membantu orang-orang, anak-anak yang perlu uluran tangan kami. Dan terima kasih sekali lagi kepada donatur yang sudah berbagi berdonasi ke Wisma Tunaganda yang tiada henti dan tiada batas. Alhamdulillah Ibu, rezeki adik-adik di Wisma Tunaganda. Iya. Ibu terima kasih sekali waktunya Ibu Kris. Sama-sama, terima kasih juga. Sudah mengganggu. Oke viewers, itu tadi obrolan kita dengan Mas Anjar dan juga Ibu Kris. Kita doakan semoga oma opa di panti dan juga adik-adik di Wisma Tunaganda selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Saya Yesi Artada undur diri dari Bincol kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Dah.